Ada yang ngajak nikah langsung mau gitu, tapi enggak tadinya nggak cinta. Cuma lulusan SD doang, nggak diterusin lagi sih. Pernikahan dini seakan menjadi hal yang lumrah di Lebak, Banten. Para perempuan muda dipaksa tumbuh dewasa dalam keadaan yang serba menyudutkan. Warga seakan tak punya pilihan lain dan tunduk dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging. Nah, juga kepaksa ya gitu, masih kecil juga kepaksa. Apa sebenarnya yang terjadi? Selamat datang di Indonesiaku. Sampai sekarang juga aku belum bisa ngebahagiain orang tua. Fenomena menikah di bawah umur jelas dapat berdampak negatif untuk kesehatan reproduksi dan rawan konflik. Tak heran jika pemerintah telah meningkatkan batasan usia yang ketat. Minimal pria dan wanita harus berusia 19 tahun. Tapi ada yang sedikit berbeda di Provinsi Banten. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, Banten termasuk 10 besar provinsi dengan angka perceraian tertinggi. Lebih dari 15.000 pasangan bercerai. Kuat dugaan jika penyebabnya adalah masalah ekonomi dan banyaknya pernikahan di bawah umur. Kali ini tim Indonesiaku berada di Desa Sukaresmi, Kabupaten Lebak, Banten. Kami memperoleh informasi jika dalam 2 tahun terakhir angka pernikahan dini dan siri di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan yang signifikan. Memiliki penduduk sekitar 2.000 jiwa, warga Sukaresmi menggantungkan hidup dari hasil kebun dan tani. Penghasilan yang tak menentu membuat warga terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan. Kami bertemu dengan Rodiah, salah satu ibu muda yang terpaksa menikah di usia remaja. Orang tua Rodiah hanyalah buruh tani serabutan. Merasa tidak memiliki harapan, Rodiah terpaksa putus sekolah. Setelah lulus SD, Rodiah harus membantu keluarga untuk bertahan hidup dengan segala cara. Ia nekat bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga. Tapi tak bertahan lama. Merasa tidak kuat, Rodiah kembali ke kampung halamannya. Di tengah keterpurukan, sebuah keputusan besar pun diambil. Rodiah menikah di usia 13 tahun. Tapi nikah juga kepaksa ya gitu, masih kecil juga kepaksa. Dari awal mau ngebahagiain orang tua, karena orang tua itu ibu aku nggak punya apa-apa, nikahnya paling 13 tahun. Terus kan sama Amil dituain, maksudnya ditulisnya dari kartu keluarga sampai surat nikah 17, terus dituain aku ya, itu aku. Suami aku mah udah 18 gitu. Iya, biar diizinin. Kan waktu nikahnya katanya nggak boleh nikah karena masih kecil. Cuma lulusan SD doang. Nggak diterusin lagi sih. Guru aku juga ke rumah. Nah, kenapa kamu sekolah berhenti? Gitu. Sekolahnya berhenti. Kan udah masuk SMP. Cuma 2 hari aku berhenti. Karena aku kasihan sama orang tua. Dari bayarannya, beli pakaian, beli tas, beli sepatu gitu. Sampai sekarang juga aku belum bisa ngebahagiain orang tua. Tak memiliki lahan untuk bertani membuat Rodiah harus menyewa dari pemilik tanah. Ia menanam mentimun sebagai tambahan penghasilan. Namun penghasilannya jauh dari kata cukup. Ia dan keluarganya pun selalu berada di bawah garis kemiskinan. Walau serba kekurangan, akan selalu ada jalan bagi orang yang berusaha. Rodiah pun tak kehabisan akal. Ia mengambil tutut atau keong sawah demi memenuhi kebutuhan gizi anak semata wayangnya. Ini jauh banget
Mau ngambil tututnya teteh, kenapa sih nggak ke pasar aja beli lauk? Nggak ada duitnya. Sawahnya masih jauh di atas gitu. Keong-keong ini hanya mudah ditemukan saat pagi. Ketika matahari mulai terik, keong akan bersembunyi dan sulit dicari. Cari tutut tuh buat makan tuh kenapa? Emang nggak ada lauk pauk yang lain? Nggak punya uang. Makan ikan asin aja susah ya. Apalagi sama ayam, makan sama tahu tempe sama sayuran yang lain. Cari uang 20.000 aja di kampung susah. Tapi kalau ini tutut kata orang-orang susah, capek, saya harus nyari terus. Ini buat kebutuhan rumah tangga saya dan buat vitamin anak saya. Tuh, buat makan, bukan buat dijual, bukan. Malah untuk makan ya? Makan ya. Karena saking nggak adanya ya teteh cari. Nggak ada. Tutut buat lauk. Ikan asin ya? Juga makannya 2 minggu sekali gitu enggak kayak orang lain makan daging apa gitu, enggak. Ikan yang dari pasar, yang dari pedagang, enggak. Namun tak setiap hari Rodiah bisa mengandalkan keong sawah. Saat musim kemarau datang dan sawah mengering, Rodiah hanya bisa mengambil apa yang tumbuh liar di sekitar rumah. Daun singkong, kangkung, genjer untuk menyambung hidup. Setelah melewati usia 19 tahun, banyak pasangan usia muda bermimpi melangkah ke jenjang yang lebih serius, pernikahan yang sah secara hukum. Di sekolah tamat apa? SD. SD. Jadi udah mulai kerja tuh? Di kelas 4 udah mulai bekerja. Kayaknya pas umur 17 tahun. Saya disuruh orang tua, katanya pengen punya cucu. Terus saya menikah. Susah nggak sih pas udah nikah, memutuskan untuk nikah, punya keluarga, punya anak? Ya, susah. Apa? Sekarang udah punya anak bingung. Namun bagi Rodiah, impian itu tak semudah kelihatannya. Kondisi ekonomi yang serba sulit memaksa mereka untuk menunda. Mereka hidup hemat, makan seadanya, menabung sedikit demi sedikit selama 3 tahun. Hingga akhirnya dengan tabungan 1,5 juta rupiah, Rodiah dan suaminya bisa menebus akta nikah. Lantas siapa yang harus disalahkan? Bukankah setiap pernikahan harus dicatat oleh negara? Fenomena yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten ini banyak sekali pernikahan muda, dan salah satu contohnya yaitu keluarga Teh Rodiah dan juga Kang Rohmani ini. Mereka menikah di usia 17 tahun yang mana bertentangan dengan undang-undang yang mengharuskan pernikahan itu 19 tahun baru bisa menikah. Nah, tentunya ketika mereka memutuskan untuk menikah muda, banyak sekali pastinya problem yang terjadi, yaitu salah satunya masalah perekonomian yang diharapkan mungkin dari keluarga sudah bisa meningkatkan kesejahteraan, tapi nyatanya sampai hari ini mereka masih hidup dengan penuh kesulitan. Bersama Rohani, suaminya, Rodiah membangun hidup dari nol. Menikah di usia muda membuat mereka tak memiliki pekerjaan tetap. Ia dan suaminya hanya bisa menjadi buruh tani. Sedangkan Rohani juga bekerja serabutan, kadang di ladang ataupun menjual tenaga sebagai buruh panggul kayu. Tapi ada satu yang selalu mereka usahakan bersama, yaitu membuat gula aren. Sumber penghasilan yang perlahan menjadi harapan mereka untuk hidup lebih baik. Teteh khawatir nggak sih kalau misalnya si akangnya lagi ngambil nira gitu dengan kondisi kayak gini? Khawatir. Khawatir? Iya. Kenapa? Karena takut jatuh, ada jurang, ada semak-semak, banyak apa aja di sini yang di tempat-tempat kayak gini. Khawatir.
karena ini demi rumah tangga, demi Perekonomian. rumah tangga gitu. Setiap pagi dan sore, Rohani dan Rodiah mengambil air nira. Seiring waktu, pohon-pohon aren yang telah menua tak lagi seproduktif dulu. Dan produksi gula aren pun ikut menurun. Kini mereka hanya mampu memasak gula 3 hari sekali. Salah satu penghasilan yang didapat oleh Bu Raudiah dan keluarga yaitu membuat gula merah. Nah, kalau misalnya Bu Raudiah tidak mengolah ataupun membuat gula merah seperti sekarang ini, dari mana lagi mereka bisa mendapatkan uang? Tak ada kata menyerah dalam kamus hidup pasangan ini, karena setiap tetes keringat dan butir gula yang mereka hasilkan bukan hanya untuk hidup hari ini, tapi demi mimpi kecil yang perlahan ingin mereka wujudkan. Rodiah dan Rohani, 2 remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda. Tanpa bekal ilmu yang cukup, tanpa kesiapan yang matang, mereka dipaksa menjadi dewasa dalam sekejap. Menjadi orang tua, menjadi pencari nafkah, dan menjadi harapan bagi keluarga kecil mereka. Rasakan nikah muda, susah gak sih bangun rumah tangga? Apalagi suami juga kan umurnya nggak jauh beda ya. Masih kecil. Itu gimana? Sama aku. Ya susah. Berjuangnya gimana untuk cara dapetin uang? Berjuangnya, carinya kemana-mana. Cari apa aja. Ngenapkahin hidup istri sama suami gitu. Manggul, seperti macul, babat. Udah bingung di kampung kerja apa. Kerja ini nggak bisa karena masih kecil. Kerja itu nggak bisa gitu. Ini untuk katanya nih kedepannya si Dede kan sekarang udah mulai mau sekolah atau gimana? Mau sekolah cita-citanya mah. Bayi udah ada belum? Udah. Gimana cara dapetin uang? Kan kata dulu nikahnya masih kecil. Kecil. Boleh Ya. cerita enggak? Kemarin kan bikin udah dapet karena udah umur kemarin. Terus aku bikin dadakan bikinnya ya. KTP suami, kartu keluarga sama akte. Tapi dibayarnya nyicil aja. Miris memang, seakan tidak ada yang memperhatikan keluarga miskin di pelosok seperti Rodiah dan Rosani. Bukan sekedar belas kasihan, tapi aksi nyata, mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan bantuan ekonomi, dan perlindungan sosial. Dengan penuh semangat, Rodiah berkeliling desa. Tanpa mengeluh, ia menjajakan gula aren buatannya dan sang suami. Hasilnya memang tak besar, tapi bagi Rodiah, setiap rupiah adalah harapan untuk menyambung hidup. Oh, ternyata di sini juga masih banyak penjual yang berkeliling ke setiap rumah. Ada juga nih ibu jualan ikan bandeng, ikan tongkol. Ya, jadi mereka jualinnya ke setiap rumah-rumah gitu. Ibu nih dipilih-pilih aja timunnya. Mau beli berapa? Enggak, saya ini timunnya nggak pakai plastik, gimana ya? Biasanya pakai plastik. Ini segini saya maunya ya udah 10.000 aja ya. 10.000? Iya. Jangan segitu dong, Bu. Murah banget. Nggak bisa, maunya aku. Nggak apa-apa, Teh? Nggak apa-apa. Ya, meskipun Biasa aja pasti ada yang menawar, tapi karena memang kebutuhan, ya terpaksa dijual dengan harga yang murah. Jadi satu keranjang seperti ini dihargai dengan harga Rp10.000. Menurut saya sebagai petugas P3N ya di Desa Sukaresmi ini, sebetulnya kalau menurut peraturan itu jangan dulu dinikahkan. Tetapi walaupun begitu, karena itu ujungnya itu kan kedua orang tua, gitu ya. Itu ujungnya kepada
orang tua yang berhak untuk menikahkan gitu. Karena di dalam agama itu sebetulnya itu boleh gitu menikah gitu di bawah umur 19 tahun. Kembali kepada faktor ekonomi sebetulnya gitu ya. Itu faktor ekonomi. Yang kedua, pernikahan dini itu ada faktor lain seperti sudah, mohon maaf ya, sudah hamil duluan gitu. Itu faktornya. Yang ketiga, itu faktornya si orang tua ini tidak mau kecewa karena si anak itu misalkan udah dekat dengan laki-laki gitu ya, daripada mengecewakan nanti lebih baik dinikahkan gitu. Pernikahan kamu yang pertama itu gagal. Ya, nggak cinta. Soalnya kan baru kenal baru hari. Sekitar 10% dari warga desa Sukaresmi menikah di usia muda. Namun di balik pernikahan ini banyak yang kandas. Angka perceraian bahkan mencapai 15%. Hal ini cukup tinggi untuk desa yang berpenduduk sekitar 2.000 jiwa. Rodiah usianya baru menginjak 13 tahun saat ia menikah. Berselang 6 tahun, adiknya, Rukmini, menyusul jejak yang sama menikah di usia belia. Ini kamu sekarang tuh umurnya berapa tahun? 20. 20 tahun. Ya, Waktu itu nikah di umur berapa sih? 15. Boleh diceritain nggak? Ya, waktu dulu pas udah sekolah kemana-mana. Di rumah bantu orang tua, kalau nggak ke sawah di rumah. Terus lama-kelamaan kan ada yang ngajak nikah. Kan kasihan sama orang tua, ada yang bantu-bantu, terus langsung mau gitu. Terus kan orang tua juga, uang juga pas-pasan gitu ya, jadi nggak ada yang bantuin. Terus ya udah ada yang ngajak nikah, langsung mau gitu, tapi enggak tadinya nggak cinta. Cuma lama-kelamaan kan kita tuh dinafkahin hasil kerja keras dia. Jadi kita punya perasaan kasihan gitu sama dia. Pernikahan kamu yang pertama itu gagal. Ya, Oh itu gimana? Karena emang nggak cinta. bukan gitu. Bercerai. Bukan, dianya itu ya kalau misalnya kita ngomong dianya suka ngambek. Jadi aku nggak suka. Terus Jadi aku sering marah-marah, kan kesel sama dia. Terus lama-kelamaan tuh masih selama 2 tahun kan bertahan. Terus lama-kelamaan kan itu akunya nggak tahan gitu ya. Terus ya udah mutusin buat kenapa ya Allah, maksudnya keluarga aku tuh susah terus gitu ya. Pengen lihat orang tua bahagia, pengen bahagia orang tua, tapi kerja kayak orang lain nggak bisa. Bukan nggak bisa, tapi kalau kerja ke Jakarta tuh nggak betah orangnya. Setelah membangun rumah tangga selama 2,5 tahun, Rukmini terpaksa harus melepas ikatan pernikahannya. Perceraian menjadi jalan yang pahit, tapi tak terelakkan. Setelah usia 19 tahun, kini Rukmini telah menikah kembali. Ia menata ulang hidup yang sempat patah dengan harapan bisa membangun keluarga yang lebih baik. Kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik memaksa Rukmini menikah secara siri. Tanpa akta, tanpa pencatatan hukum. Alasannya pun cukup mengejutkan. Rukmini mengaku tak ada biaya untuk mengurusnya. Setelah menikah, Rukmini tak sepenuhnya bersandar pada suami yang bekerja sebagai buruh serabutan. Ia tetap bekerja keras membantu ibunya dan tetap mencoba mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk menyambung hidup dan untuk mengurus pernikahan yang sah. Mini, kamu tuh kalau misalnya cari pasir kayak gini di dasar sungai, ini berapa lama sih dan gimana susahnya tuh kayak gimana? Nah, palingnya lebih 1 jam kalau pasirnya banyak. Kalau agak susah, lebih dari 2 jam, 3 jam. Kalau dibilang susah sih susah, tapi gimana lagi? Harus tetap berjuang, berusaha buat memperbaiki ekonomi rumah tangga.
Soalnya kalau nggak kayak gini takut itu apa ribut ya, ribut aja kayak dulu gitu. Jadi kalau seperti ini bisa lebih memperbaiki perekonomian rumah tangga, Bisa bantu suami ya juga ya. lumayan. Capek nggak sih tapi Capek sih capek, tapi gimana lagi kalau nggak gini nggak nanti ya nggak apa kalau misalnya punya uang ya. ya kalau misalnya ngarepin hasil suami aja kan nggak cukup gitu. Ini nanti kamu jual gimana hasilnya? Berapa yang kamu dapat? Ya paling 10.000 kalau sedikit, 20.000, 30.000 kalau banyak. Paling banyak 30.000. Iya, Tapi itu setiap hari nggak? iya setiap hari kalau badan sehat. Di balik wajah yang lelah, tersimpan keteguhan hati seorang perempuan muda. Meski sempat terjatuh, Rukmini tak berhenti melangkah. Biasanya mereka juga bawa pasirnya kalau misalnya tergantung pesanannya. Kalau misalnya banyak 50 kali mereka harus bolak-balik untuk angkut pasir untuk sampai di tepian jalan. Tak hanya menambang pasir, Rukmini juga terus memutar otak. Tak hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, tak cukup untuk menghadapi kebutuhan yang terus bertambah. Rukmini memelihara kambing, bukan miliknya tapi titipan dari orang lain. Hasilnya dibagi dua. Jika kambing beranak, ia mendapat bagian. Oh, ini gimana kalau bawanya? Kamu susah dong. Aku nggak berani loh. Pak, mau kemana Pak? Mau pulang. Oh, Ngapain di sini? ini saya mau ambil kambing mau dijual ke orang. Ya boleh aja. Bagi Rukmini, setiap peluang sekecil apapun harus diambil. Ia tak pernah malu bekerja, tak pernah lelah mencoba. Karena ia tahu masa depan keluarganya ditentukan oleh ketekunan dan kerja keras. Tak ada rekening bank, tak ada deposito. Hanya harapan bahwa kambing yang dijual membantu untuk bertahan hidup atau sekedar memperbaiki rumah yang sudah mulai rusak. Ini Pak kambingnya. Ya udah taruh di sini aja. Besok aku bawa ke pasar. Paling aku jualin paling sekarang Iya, 250.000. iya. Lahir di tengah keluarga yang serba kekurangan, Rukmini tumbuh dalam keterbatasan. Bukan karena tak ingin sekolah, tapi keadaan memaksanya memilih jalan yang berbeda. Nah, untuk kebutuhan makan sehari-hari pun mereka mengandalkan dari hasil yang ada di perkebunan. Ya, apa aja seperti sekarang ini kayak singkong dan juga daun singkongnya nanti diolah untuk menjadi bahan makanan dan nanti bisa dijadikan lauk untuk pendamping nasi. Rukmini harus meninggalkan bangku sekolah saat teman-temannya masih sibuk mengerjakan PR. Tak ada paksaan dari Bu Sati ibunya, hanya kesadaran bahwa beban keluarga terlalu berat untuk ditambah lagi. Mana kumaha kapungkur Rukmini nyarios ka ibu hoyong kawin teh kumaha. Itu rasa ayang jajan teu boga duit teu kajajanan ku kolot. Ibu boga salaki mah meureun ayang nyiar duit gitu maksudna ayang jajanan gitu. Ya kolot mah tuh moal ka sawah gitu kuli. Nyiar jeung jajan anak kabehan. Kapungkur ibu perasaan kumaha. Tegadu acis. Udah hayang sekolah, hayang jajan tapi teu aya acisna. Kumaha? Atuh sedih abong gitu. Anak ayang jajan.
diceritakan kali yang apa gimana. Yang beli sepatu sekolah, gaduh artos gitu. Yang beli buku. Kita ayah acisna gitu. Saya acis Dua-duana itu teh Rukmini sareng Rodia. Di asupun sekolah nanti sok aku abdi baik bapak nanti kenyang. kunaon gitu Bapak Ibu unggul no ngilarian acisna. Karena sekolah nanti TI itu ngasupkan ke kantor. Tenyawan sok biar mereka sawah. Gitu. Jadi Ibu ngurusan anak. Tapi ka dia pusing entah sih liar ngurusan anak. Pusing dia. Di usia yang masih belia, Rukmini menikah. Bukan karena cinta yang mendalam, tapi karena ingin membahagiakan orang tua. Pun di sudut hatinya, cita-cita menjadi guru terus berbisik pelan. Cita-cita yang kini tertinggal angan-angan. Kami selaku pemerintah Desa Sukaresmi ya sudah melakukan himbauan gitu kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini. Jadi karena pernikahan dini itu istilahnya kan banyak akibat ya, semacam istilahnya perceraian atau pertengkaran atau ya kurang matang ya istilahnya. Jadi cuman kembali lagi karena istilahnya kita udah upaya istilahnya udah berikan himbauan kepada masyarakat, cuman dikembalikan lagi istilahnya kan itu hak mereka ya gitu kan. Cuman harapan kami sebagai istilahnya pemerintah desa kedepannya agar masyarakat ini sadar gitu ya, jangan sampai terulang lagi melakukan pernikahan dini gitu. Terkait dengan pernikahan dini di desa tersebut, sebetulnya kasus-kasusnya itu kita tidak mendata Pak. Yang tahu persis tentang pernikahan dini di bawah usia atau umur itu kaitannya dengan yang mengetahui persis itu adalah dari desa Pak De. Begitupun dengan pengadilan agama itu pun tidak bisa mengetahui jauh karena itu kan di luar. Sahnya pernikahan itu kan usia 19 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan atau Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Terkait dengan biaya pernikahan, sebagaimana PP ya, 48 tahun 2014, biaya nikah itu kalau dilaksanakannya di kantor KUA gratis. Sedang jam kantor dari Senin sampai hari Jumat. Sedangkan kalau pernikahan atau perkawinannya dilaksanakan di luar hari kerja itu atau libur itu Rp600.000. Kantor yang daftar langsung di kantor urusan agama di masing-masing kecamatan. Menikah di usia muda bukan karena cinta, tapi keterpaksaan. Terjepit dalam kemiskinan yang memaksa mereka mengambil keputusan besar tanpa memahami dampak panjangnya. Lalu apa yang telah dilakukan pemerintah? Apakah akan terus menutup mata terhadap kemiskinan yang mengikat anak usia muda dalam pernikahan dini yang beresiko? Mereka bukan hanya kehilangan masa kecil, tapi masa depan mereka pun terkubur dalam kebisuan dan ketidakadilan.